beliau membaca doa. Doa apa? Allahumma a'idhu min azabil qabr. Ya Allah selamatkan atau lindungi dia dari siksa kubur. Ini yang dibaca, doa yang paling pendek ini. Kita minta agar dia diselamatkan dari siksa kubur. Ini berarti menandakan anak kecil pun butuh didoakan. Jangan kita bilang, karena dia meninggalkan belum balik, udah pasti masuk surga. Tetap dalam syariat Nabi SAW dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, kita doakan dia agar diselamatkan dari siksa kubur. Tentang doa untuk mayit, bayi atau anak kecil. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Dan ini hadis disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta jilid 1 halaman 288 dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf jilid 3 halaman 217, Al-Baihaqi jilid 4 halaman 9. Kemudian Syu'aib Al-Ar'anut yang menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam tahqiqnya terhadap Syarah As-Sunnah karya Al-Baghawi jilid 5 halaman 357. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, Anda bisa lihat di footnote 192 di bawah aku pernah mensoratkan seorang anak kecil yang belum pernah melakukan kesalahan apapun di belakang Abu Hurairah. Masih belum balik, gitu kan. Lalu aku mendengar beliau membaca doa. Doa apa? Allahumma a'idhu min azabil qabr. Ya Allah selamatkan atau lindungi dia dari siksa kubur. Ini yang dibaca, doa yang paling pendek ini. Kita minta agar dia diselamatkan dari siksa kubur. Ini berarti menandakan anak kecil pun butuh didoakan. Jangan kita bilang, karena dia meninggalkan belum balik, udah pasti masuk surga. Tetap dalam syariat Nabi SAW dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, kita doakan dia agar diselamatkan dari siksa kubur. Doa yang terakhir teman-teman sekalian adalah, atau dua buah doa yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughninya jilid 3 halaman 416. Demikian juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah di halaman 15. Yaitu riwayat Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi. Yang artinya, ya Allah jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulu dan simpanan bagi kedua orang tuanya. Kenapa dikatakan begini? Karena memang ada hadis lain yang menyebutkan kalau Nabi SAW bersabda akan terdengar suara gemuruh di depan surga, lalu Allah bertanya kepada para malaikat. Suara apa itu? Sementara Allah lebih tahu suara apa itu. Maka para malaikat mengatakan itu adalah anak-anak muslim meninggal sebelum balik. Maka Allah pun mengatakan apa yang mereka inginkan kata para malaikat agar orang tua mereka dimasukkan bersama mereka ke surga. Maka Allah SWT mengatakan masukkanlah orang tua mereka bersama mereka ke surga. Jadi memang ada keutamaan yang bisa didapatkan di situ Maka di sini teman-teman sekalian, anak-anak yang meninggal sebelum balik diharapkan bisa menjadi aset buat orang tuanya, penyelamat orang tuanya gitu. Potongan kedua dari doa ini setelah kita mengatakan Allahumma ja'lu faratan wa zukhran di walidayhi, ya Allah jadikanlah dia sebagai pahala pendahulu dan simpanan bagi orang tuanya. Potongan kedua, wa syafi'an mujaban, dan juga sebagai pemberi pertolongan yang diterima atau syafaat yang dikabulkan baginya. Supaya nanti orang tuanya masuk surga bersama mereka. Potongan ketiga, Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah jadikan kematian anak ini sebagai pemberat timbangan amal kedua orang tuanya nanti. Dan firman-Nya, ya Allah beratkanlah timbangan mereka berdua dengannya. Itu potongan ketiga. Potongan keempat, wa'azim bihi ujurahuma. Agungkanlah pahala kedua orang tuanya. Yang kelima, wa'alhiqhu bisalihil mu'minin.
Dan susulkanlah dia anak kecil ini bersama dengan orang-orang saleh dari kaum mukminin. Dalam hadis Isra dan Mi'raj disebutkan kalau Nabi SAW bertemu dengan Ibrahim AS di langit ketujuh dan di sebelahnya ada banyak, di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu pada saat Nabi Muhammad SAW tanya kepada Jibril AS, Jibril mengatakan itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik bersama dengan ya, orang-orang atau bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian selanjutnya, jadi potongan pertama, ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan dan aset buat orang tuanya. Yang kedua adalah penolong yang pasti, ya, diterima syafaatnya. Yang ketiga, buatlah anak ini sebagai pemberat timbangan amal soleh kedua orang tuanya. Yang keempat, agungkanlah pahala kedua orang tuanya, maksudnya perbanyak. Yang kelima, ya, susulkanlah anak kecil ini bersama dengan orang-orang soleh dari mukminin. Yang keenam, waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Jadikanlah dia di bawah naungan Ibrahim AS. Tadi sudah kita jelaskan di Isra Mi'rajnya. Yang ketujuh, waqihi birahmatika adzabal jahim. Dan selamatkanlah dia dengan rahmatmu dari azab api neraka. Yang ketujuh, abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan rumah lebih baik daripada rumahnya. Ya, yang kedelapan, ya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga lebih baik daripada keluarganya. Yang kesembilan, Allah maghfir li aslafina. Ya Allah, maafkanlah orang-orang terdahulu di antara kami. Ya. Wa afratina, dan orang-orang juga yang meninggal, ya, yang masih kecil dari kami. Wa man sabaqana bil iman, dan siapa yang telah mendahului kami dari sisi keimanan. Ya. Ini doa dianjurkan dibaca pada saat orang sholat ada anak kecil yang mati. Yang terakhir, Allah maj'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah kematian ini sebagai pahala pendahulu, simpanan, pahala awal dan pahala bagi kami. Ya. Hadis ini diriwayatkan, disebutkan Hasan Basri rahimahullah. Ya. Pada saat Hasan Basri mensolati atau membaca Al-Fatihah di rakaat pertama solat jenazah, anak-anak, dan beliau mengucapkan tentang doa ini, Allahumma ja'alhu lana farata wa salafa wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pahala buat kami, ya, walaupun kita bukan orang tuanya. Allahu a'lam. Jadi ini anjuran, ya, untuk dibaca pada saat kita sedang sholat mayyit, ya, sholat